Hai teman-teman, kenalin aku Sania Ardianti, mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, program studi ilmu komunikasi dengan NIM akhir 113. Kali ini kita akan membahas tentang bias gender. Oke, kenapa sih kok kita bahas tentang bias gender? Topik ini penting karena sering kita temui di lingkungan kita saat ini banyak terjadi ketidakadilan yang berbasis gender. Sebelum itu, apa sih gender itu? Pengertian gender. Gender ialah perbedaan antara peran, tanggung jawab, serta perilaku yang dibentuk oleh masyarakat dengan anggapan apa yang layak dikerjakan oleh laki-laki dan apa yang layak dikerjakan oleh perempuan. Gender tidak hadir dari bawaan lahir, namun hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Apa sih contohnya? Misalnya, seorang laki-laki dianggap wajib untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan hanya wajib untuk menjadi ibu rumah tangga. Padahal peran tersebut bisa terjadi sebaliknya. Selanjutnya ialah perbedaan antara jenis kelamin atau seks dengan gender. Jadi, jenis kelamin atau seks ini ialah perbedaan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bersifat kodrat. Namun, gender adalah peran sosial dan budaya yang dibentuk oleh masyarakat dan dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Salah satu contohnya ialah dulu perempuan dilarang untuk bersekolah, namun sekarang perempuan dibebaskan untuk bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Selanjutnya ialah pengertian bias gender. Bias gender ialah perlakuan tidak adil yang dialami oleh seseorang karena perbedaan gendernya. Bias gender dapat menyebabkan orang menjadi dirugikan, tersingkirkan, atau dipinggirkan. Terdapat beberapa bentuk-bentuk dari bias gender. Yang pertama ialah subordinasi. Subordinasi ialah penempatan salah satu gender di posisi paling rendah. Contohnya, perempuan dianggap tidak pantas menjadi pemimpin dikarenakan lelaki dianggap lebih unggul dalam menjadi pemimpin. Yang kedua adalah marginalisasi. Marginalisasi adalah keadaan di mana perempuan atau laki-laki tidak diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atau peluangnya. Contohnya, dahulu laki-laki diprioritaskan untuk bersekolah, namun perempuan disarankan untuk langsung menikah muda. Yang ketiga adalah double burden atau beban ganda. Beban ganda ialah keadaan di mana seseorang memikul dua tanggung jawab sekaligus. Hal ini biasanya terjadi kepada perempuan. Contohnya, seorang ibu yang bekerja di kantor, sepulang ia bekerja, ia tetap dituntut untuk merawat anak, memasak, dan membersihkan rumah. Yang keempat ialah stereotip. Stereotip ialah bentuk pelabelan atau anggapan sifat tertentu berdasarkan gender. Contohnya, laki-laki dianggap selalu kuat, sedangkan perempuan dianggap akan selalu lemah. Yang kelima adalah kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah KDRT, yang kedua ialah pelecehan seksual, dan yang ketiga adalah kekerasan dalam hubungan pacaran. Yang pertama ialah KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan ini menyakiti anggota keluarganya sendiri yang terjadi di dalam rumah. Contoh tindakan yang dilakukan dapat meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau melalui kata-kata kasar atau juga melalui ketidakadilan di dalam keluarga. Yang kedua adalah kekerasan seksual, di mana tindakan ini memaksa seseorang untuk mau berhubungan badan ataupun berbuat seks tanpa persetujuan darinya. Contohnya ialah pelecehan seksual atau menyentuh orang tanpa izin. Yang ketiga ialah kekerasan dalam hubungan berpacaran. Kekerasan dalam hubungan berpacaran adalah tindakan menyakiti pasangan, baik melalui kata-kata kasar, melarang cara berpakaian, atau membatasi pertemanan. Oke, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin. Bias gender hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari subordinasi, marginalisasi, double burden, stereotype, hingga kekerasan. Dengan memahami ini, kita diharapkan bisa lebih adil, menghargai satu sama lain, dan berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang setara
bagi laki-laki maupun perempuan. Saya Nursania Ardianti, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you.